Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Basri, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bulungan, berasal dari SMA 1 Tanjung Plas Utara, bersama di samping saya dengan Bapak jurnalis sebagai guru matematika di SMA 1 Tanjung Plas Utara. Ya, Assalamualaikum Pak jurnalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak jurnalis? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak. Saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi dalam kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik untuk murid. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak jurnalis. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan kali ini adalah peserta didik itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan fungsi komposisi ya, dan pengaplikasiannya dengan benar seperti itu. Iya, berarti ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai itu, Pak? Untuk area pengembangan sendiri, saya fokus pengembangannya adalah fungsi komposisi, Pak. Oh ya, fungsi komposisi, Pak ya. Nah, berarti area pengembangan Bapak ini ada satu. Nah, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Dari strategi pembelajarannya bagaimana, model pembelajarannya bagaimana, ataupun metode pembelajarannya bagaimana, Pak? Oke, jadi strategi yang saya gunakan adalah pendekatan berdiferensiasi, ya, di mana saya membagi kelompok berdasarkan minat atau bakat peserta didik itu. Selanjutnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan metodenya saya menggunakan diskusi serta penugasan dan tanya jawab. Iya, berarti baik, rencana yang Bapak terapkan itu adalah pembelajaran yang mendiferensiasi, terus menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok, Ya, penugasan dan tanya jawab. Oke. Bagaimana metode pembelajaran Bapak gunakan di dalam kelas itu, Pak? Untuk media sendiri, tentunya saya akan menggunakan video. Selain itu menggunakan PowerPoint dan LKPD tentunya, serta menggunakan proyektor. Ya. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, serta di jam keberapa, Pak? Untuk harinya sendiri itu adalah hari Kamis, dan di kelasnya adalah kelas 11-1, itu di jam ke-1 dan ke-2. Ya, berarti di hari Kamis di kelas 11-1 di jam 1 dan 2, Pak. Ya, saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas Bapak ya, Pak. Oke, selanjutnya baik Pak, setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pelajar praktik ya Pak. Oh iya, sebelum kita akhiri Bapak, kira-kira Bapak dapatkan hasil percakapan hari ini itu apa Pak? Kira-kira? Oh ya, jadi yang saya dapatkan hari ini adalah tentunya gambaran, Pak. Gambaran tentang bagaimana saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, baik itu tentang metodenya, terus media pembelajaran yang akan saya gunakan, seperti itu, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih waktu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai pasca observasinya nanti Pak. Sampai bertemu di kegiatan kita observasi kelas ya Pak.
Ya, siap Pak. Siap. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Oke. Alhamdulillah. Udah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu. Tolong ketua kelas silahkan dipimpin. Oke, jadi sebelumnya saya absen dulu ya untuk kehadirannya. Alpun, hadir. Aldi, oh dispen ya. Jain, hadir ya. sorry. Oke. Jadi sebelum kita mulai, mohon berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Udah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, ya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Materi kemarin apa? Ingat? Masih ingat materi yang minggu lalu? Fungsi komposisi. Oke, jadi untuk memasuki materi yang baru ini, saya sedikit ada pertanyaan untuk kalian ya. Di rumah itu, apakah kalian pernah melihat penggunaan ya atau aplikasi dari fungsi komposisi di kehidupan kalian sehari-hari atau di sekitar kalian? Pernah nggak kira-kira lihat? Udah pernah atau belum? Belum. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya pengolahan kertas, apakah pernah kalian lihat? Belum? Ya. Atau tahu prosesnya? Oh, belum tahu. Oke. Nanti kita akan mempelajari tentang kegunaan atau aplikasi dari fungsi komposisi di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi berbasis masalah. Jadi masalah yang ada kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa mencari dengan menggunakan fungsi komposisi. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita bagi kelompok berdasarkan gaya belajar kalian yang sudah sebelumnya ditentukan. Maksudnya yang sudah kalian pilih kemarin, ya. Jadi silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok visual, audio, kinestetik dan visual.
Oke, tunggu sebentar ya. Saya akan kirimkan linknya. Oke, silahkan dilihat di HP-nya masing-masing. Sorry, maksudnya di HP masing-masing. Saya sudah kirim di grup ya. Jadi kelompok 1 silahkan untuk melihat video, kelompok 2 melihat artikelnya, dan kelompok 3 untuk melihat atau menyimak posternya. Silahkan kalian lihat mengenai pembuatan kertas atau proses pembuatan kertas ya. Gimana? Udah selesai semua? Udah. Oke. Jadi dari video dan artikel dan poster tadi, informasi apa yang kalian dapat dari yang kalian pelajari tadi? Apa? Pembuatan kertas. Apa, Revan? Proses pembuatan kertas. Sama ya di kelompok 3 juga. Oke. Nah, selanjutnya tahapan-tahapannya untuk pembuatan kertas itu apa aja? Nah, yang kalian baca tadi atau yang kalian lihat tadi? Apa? Ya, yang pertama penebangan kayu. Selanjutnya? Ya, pembersihan kulitnya, dibersihkan dulu kulitnya. Selanjutnya apalagi? Ya, dibawa ke pabrik dulu ya, betul ya, dibawa ke pabrik dulu, baru nanti dibersihkan kulitnya, ya betul. Oke, selanjutnya apalagi? Dia apa? Ya, dipotong kecil-kecil. Selanjutnya? Dicampurkan bahan kimia. Setelah itu direbus. Setelah direbus diapakan? Oke ya, itu setelah itu nanti dijadikan palep ya. Palep itu apa? Bubur kertas ya. Kalau di tempat tinggal saya dulu ada perusahaan palep ya. Dia khusus untuk pembuatan palep ya. Jadi dia bubur kertas saja, hasilnya itu nanti diekspor ke luar negeri, nanti di sana dijadikan kertas ya. Oke. Kira-kira dari yang kalian tonton tadi, yang kalian baca dan yang kalian lihat, kira-kira ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanya tentang apa yang kalian lihat tadi atau yang kalian baca tadi? Ya? Ya, Pak. Oke, mantap ya. Apa, Fel? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Hubungan materi kita sama video itu apa ya, Pak? Oke, jadi hubungan video tadi atau tampilan yang tadi itu dengan materi kita itu apa ya? Betul sekali ya, pintar sekali. Oke, mantap. Jadi hubungannya baik-baik aja ya. Ya, ya maksudnya apa yang kalian pelajari tadi itu adalah proses pembuatan kertas. Itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu juga di fungsi komposisi ini. Fungsi komposisi itu ada tahapannya. Jadi ada fungsi F misalnya, setelah itu digabung di fungsi G jadi F bundaran G dan seterusnya. Jadi saling berkaitan ya. Jadi gimana apa yang ada di kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan fungsi komposisi ya. Oke, selanjutnya ini ada LKPD ya. Silahkan masing-masing kelompok untuk mengerjakan ya. Dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Diisi nama kelompoknya. Oke, waktunya 20 menit ya. Silahkan untuk mengerjakan, saling berdiskusi ya. Silahkan saling diskusi dengan temannya ya. Sekarang silahkan ya.
Ya, kalau ada yang kurang dipahami silahkan untuk ditanyakan ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oh, aman ya. Mantap. Akan dilanjutkan. Mana ada kendala? Oh, nggak ada, aman ya. Kelompok 3, gimana? Ada kendala? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kesusahan? Oh, tidak ada. Ya, silakan dilanjut ya. Gimana? Nomor 4. Ini plus kan? Iya. Nah, berarti di sini juga. Oh, pantes salah. Nah, pantas dapatnya minus, mana ada minus? Masa hasil penjualan minus? Kalau hasil penjualan minus ya rugi lah. Ya? Ya, tuh. Lagi salah. 30-nya dari mana ini? Salah kok. Ini kan 3, bukan 30, 20. Iya. Ya, diteliti lagi. Oke, cukup ya waktunya. Ya, sudah 20 menit lebih. Silakan kelompok berapa dulu yang sudah selesai tadi? Kelompok 2. Ya, silahkan dipresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini ada ya. Yang nomor 1, pertanyaannya, tuliskan informasi dari masalah di atas. Informasinya Ya, kalau yang bisa dibaca baca aja nggak apa-apa. Ya. Informasinya adalah tentang proses pembuatan kertas. Oke. Yang kedua, tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut. Oke, mungkin bisa dikerjakan dulu di papan tulis, nanti baru dijelaskan. Nomor 6. Buatlah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Jadi total penjualan kertas adalah 4.912.000.000 rupiah. Oke, ya. Kasih aplaus dulu buat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini tadi kelompok 2 ya. Mungkin di antara kalian ada yang berbeda hasilnya dari kelompok 2 ya. Selanjutnya siapa? Kelompok 1. Ya, silakan maju. Oke, kelompok 1 atau kelompok audio. Ya, silakan maju memaparkan hasil diskusinya. Oke, ini pakai. Oke. Mantel dibuka ya. Ini buka deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
saya dan teman saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah kami lakukan. Dibaca Pak soalnya Pak. Ya? Soalnya dibaca Pak. Boleh dibaca. Soalnya suatu pabrik kertas dengan bahan dasarnya Nggak usah, yang langsung jawaban. Nomor 1, teruskan informasi dari masalah di atas. Informasinya adalah tentang pembuatan kertas. Nomor 2, tuliskan persamaan fungsi dan pembuatan kertas tersebut. M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 5 X min 4. Garis aja, garis. Ya. G bundaran M X sama dengan G dalam kurung M X. Biar enggak tahu, biar enggak. Terakhir. Selanjutnya nomor 6, buatlah kesimpulan dari permasalahan tersebut. Kesimpulannya, proses pembuatan kertas dapat menggunakan rumus fungsi komposisi. Oke, sudah seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kasih applause dulu buat teman-teman. Selanjutnya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 gimana? Udah? Ya, silakan maju untuk presentasi ya. Yang ngomong siapa? Kamu yang ngomong ya. Taruh di kantong sini. Capek gini ya Pak. Aduh, jatuh lagi lah. Oke, mohon perhatian dulu dari kelompok Yang paling salah. kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dibacakan oleh Rifat. Kan nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 1, tuliskan informasi dari masalah di atas. Ya. Siapa yang kalian dapat dari permasalahan itu? Pabrik kertas menggunakan kayu keras dan lunak dalam 2 tahap. Mesin 1 menghasilkan kertas setengah jadi dengan fungsi Pak boleh tulis. Ya, silakan ditulis. Baca, Dibaca boleh. baca aja nomor biar yang ditulis yang soal aja. Pertanyaannya ini. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 4. Dan mesin 2 menghasilkan kertas jadi dengan fungsi G dalam kurung M sama dengan 5M dikurang 3. Yuk, nomor 2. Ya. Untuk nomor 2 kita melanjutkan menulis rumus dahulu. Kesimpulannya yang nomor 6, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ini cara mendapatkan hasil akhirnya. Hasilnya adalah bentuk yang menyertakan 2 bagian. Satu angka tetap 2.512.000.000 dan satu bagian yang tergantung pada nilai X 400 juta. Oke, kasih applause dulu buat temannya. Kembali ke tempat duduknya ya. Dari kelompok yang lain, kelompok 1 dan kelompok 2, jadi kita telah bersama ya, kita analisis hasilnya apakah sudah benar atau masih ada keliru sedikit. Nah, seperti itu. Ini hasil dari kelompok 2 tadi, nomor 2, nomor 3. Hasilnya 6
307 ton. Hasil akhirnya adalah 4 miliar 912 juta. Kelompok 1 hasilnya sama ya. Hasil akhirnya pun sama. Oke. Nah, di sini ada sedikit berbeda ya dari kelompok 3. Kira-kira apakah jawaban teman ini ada yang salah atau ada yang perlu diperbaiki? Ada. Kira-kira bagian mana yang perlu kita perbaiki? Yang mana? Coba mungkin si Sapira atau Putra? Ya, boleh dibenarkan dulu punya temannya ya. Ya, Sapira. Ya. Ya, coba jelaskan ke temannya. Mungkin temannya masih belum paham, jadi silakan kamu jelaskan sedikit. Ya, kira-kira kurangnya di mana gitu ya? Harusnya 25x tadi itu diganti dengan 25 dikali 6. Jadi Ya. hasilnya 150. Jadi 180 ditambah 150 dikurang 23. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Maka nanti jadi hasilnya, jadi harusnya di sini 25x ini dikali 6 juga ya. Jadi x-nya ini diganti dengan 6 juga. Jadi bukan cuma yang di depan, tapi yang ini juga. Jadi semua ya, semua yang ada x-nya diganti dengan 6 atau disubstitusikan nilai x-nya. Nah, hasilnya adalah berapa tadi? Hasilnya adalah 307 ton ya. Seperti punya temannya ini. 80 tambah 150 dikurang 23. Hasilnya adalah 307 ton. Hasil ini dikali dengan 16 juta. Nah, jadi hasil akhirnya nanti nggak ada lagi bentuk-bentuk yang ada X-nya seperti ini, ya. Oke, jelas? Ya, oke. Kasih plus dulu buat kita semua. Ya. Ya. Oke, jadi itulah tadi hasil diskusi kita, kalian maksudnya, tentang aplikasi atau penggunaan fungsi komposisi di kehidupan sehari-hari kita. Di sini tadi ada contohnya adalah pembuatan kertas, proses pembuatan kertas. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari itu banyak proses-proses, misal pembuatan suatu benda, misalnya, ya, pembuatan sebuah produk itu ada langkah-langkahnya atau proses-prosesnya, dan proses itu bisa kita cari menggunakan fungsi komposisi. Jadi bisa kita aplikasikan, ya, aplikasikan fungsi komposisi itu di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini ya dari pembelajaran kita? Ada yang mau menjawab mungkin? Apa kira-kira kesimpulan kita dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kamu dapat hari ini? Materi baru mengenai fungsi komposisi, Pak. Oh, materi baru mengenai fungsi komposisi. Jadi apa tadi fungsi komposisinya itu membahas tentang apa tadi, Put? Membahas tentang pemecahan masalah mengenai proses pembuatan kertas. Oke, ya kasih plus dulu buat Putra ya. Ya, jadi kita mencari pemecahan masalah menggunakan fungsi komposisi. Oke, jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Kita lanjut nanti ke minggu depan. Minggu depan materi kita kalian bisa lihat di buku di halaman berapa itu ya. Fungsi komposisi, fungsi inverse ya. Kalian bisa lihat di buku. Ya, fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan ya. Kebalikan dari suatu fungsi ya. Oke, bentar ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita lakukan refleksi dulu ya.
Elisa, yang saya pelajari tentang memahami fungsi komposisi. Nggak ada ya. Sangat senang karena lebih bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Oke, mantap. Bintangnya bintang 5. Terus ada Putra, pelajari tentang pembuatan kertas dengan menggunakan fungsi komposisi. Oh, nggak ada, tidak ada. Sudah lumayan paham. Oke, mantap. Senang. Bintangnya bintang 5. Mantap. Ini apa nih? Amanda Drasela. Yang saya pelajari yaitu fungsi komposisi. Terus yang belum jelas apa? Cukup jelas walaupun loading. Wah, loadingnya agak lama ini. Loading tipis-tipis ya. Tapi jangan suruh saya kerjakan, karena kalau suruh saya kerjakan saya nggak tahu karena reset otaknya. Oke, sangat senang walaupun loading ya, tapi tetap semangat. Oke, mantap. Kita ice breaking sejenak ya untuk pembelajaran. Pernah dengar tepuk fokus? Pernah dengar? Sudah? Jadi instruksinya saya bilang, oke. Jadi ketika saya mengatakan, misalnya, ya kalau misal saya sebut pagi, berarti tepuknya 1 kali. Siang 2. Oke. Ya, kalau malam tidur. Kalau malam nggak ada. Oke, tepuk fokus. Siang. Oke. Pagi. Oke. Pagi lagi. Siang. Malam. Nah, ya, nggak ada. Oke. Pagi. Malam. Ya, kurang fokus. Kalau malam tidak tepuk. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Jadi jangan kehilangan fokus ya. Nah, jadi selanjutnya ini ada tugas proyek ya, yang kalian bisa kerjakan nanti di rumah tentang ini ya. Jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang proyeknya ya. Oke, ini ya. Oke, sedikit lagi ya tentang tugas proyeknya. Jadi saya jelaskan sedikit aja secara singkat. Jadi tugasnya dikerjakan secara kelompok ya. Jadi yang kalian sudah bagi kelompoknya silahkan bersama-sama nanti mengerjakannya. Yang pertama adalah temukan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan aplikasi fungsi komposisi dan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses pembuatan suatu benda. Jadi kalian nanti cari kira-kira di sekitar kalian itu apa, pembuatan benda apa atau pembuatan produk apa misalnya gitu. Ya, pembuatan apa misalnya? Tempe atau tahu. Kan di sini ada pabrik ya, pabrik tahu kan? Ada. Nah, kan ada dekat sini kan ada pabrik tahu. Nah, atau misalnya yang kalian suka masak misalnya, suka masak ya. Misal suka bikin kue. Nah, kan ada prosesnya itu, ada dari misal membuat kue itu kan ada tepungnya, diuleni gitu kan, dicampur-campur ya. Nah, atau misalnya kalian suka masak, diapakan dulu kalau misalnya masak sayur misalnya. Sayurnya dibeli dulu. Ya, dibeli dulu pertama. Potong-potong, dicuci. Tumis bumbu-bumbu. Ya, tumis bumbu-bumbunya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pasca observasi bersama saya Muhammad Basri, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulungan. Saya dari SMA N1 Tanjung Palas Utara. Saya masih ditemani oleh Bapak jurnalis yang telah saya observasi supervisi akademik. Assalamualaikum Pak jurnalis, bagaimana kabarnya Pak jurnalis? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Ya, Pak jurnalis, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Ya, tentunya karena mungkin belum terbiasa ya, jadi masih tegang gitu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, berarti pembelajarannya berjalan baik Pak ya. Bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Oke. Untuk mungkin tahapannya tentunya awalnya saya membuat modul ajar, kemudian saya praktekkan di kelas. Untuk area pengembangan sendiri itu tentang fungsi komposisi. Nah, baik, berarti area pengembangannya ada satu ya Pak? Ya. Apa, yaitu fungsi komposisi. Menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Pak? Sejauh kemarin itu sudah berjalan dengan lancar, walaupun masih ada sedikit ya, masih ada sedikit kekurangan-kekurangan. Iya, jadi ada beberapa siswa yang baik, sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas Pak? Kekurangannya sendiri itu atau hambatan yang saya hadapi, banyak siswa yang masih belum terlalu aktif dalam pembelajaran itu tersendiri. Ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Pak, Ya, atau betul. siswa kurang aktif, atau seperti itu ya Pak ya. Kira-kira hal itu bisa terjadi kenapa mereka kurang aktif, kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam pembelajaran Pak? Mungkin karena faktor dalam pembagian kelompok itu masih kurang heterogen mungkin, atau mungkin masih karena terlalu banyak dalam satu kelompok itu. Jadi kedepannya nanti akan saya buat per kelompok itu berdasarkan minat dan bakat, dan juga apa yang mereka suka gitu. Jadi nanti di kedepannya mereka lebih tertarik, seperti itu. Ya, jadi rencana ke depan yang akan sesuai dengan kenyamanan mereka dengan gaya belajar ya Pak ya. Ya, betul. Seperti yang dijelaskan tadi, seperti ada Ya, ada auditory, kinestetik, dan visual. Nah ya, berarti ada gaya belajar dan minat belajarnya Pak ya, sesuai dengan auditori, visual, dan kinestetik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat realisasi
proses pembelajaran lebih baik dibanding dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu cerita-cerita Bapak agar bisa terrealisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak merencanakan perubahan yang Bapak sampaikan tadi? Insya Allah dalam waktu dekat ya, setelah saya mengevaluasi pembelajaran saya, nanti insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya akan saya perbaiki. Baik Pak, mungkin di ajaran baru ya Pak ya, karena ini minggu-minggu ini sudah memasuki akhir semester, kita sudah mulai penilaian. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban. Semoga apa yang Bapak rencanakan secepatnya bisa terrealisasikan. Ya, terima kasih. Baik, rangkaian supervisi akademik kita berakhir di sini, dan kegiatan itu dari observasi, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak sebagai guru yang saya observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.